Jumpa lagi 5 menit belajar hukum bersama saya, Charles Yombing. Kali ini saya akan membahas tentang penyidikan. Kalau kita perhatikan di dalam hukum acara pidana, ada 3 tahapan dalam proses tersebut. Tahap pertama adalah proses penyidikan. Tahap kedua penuntutan. Tahap ketiga peradilan pidana terpadu. Kali ini saya bicara tentang tahap pertama, yaitu tahap penyidikan. Tahap penyidikan ini adalah tahap yang paling penting setelah kita masuk di dalam gerbangnya. Ada laporan, ada pengaduan, ada tertangkap tangan. Lalu tindakan pertama dari kepolisian adalah penyelidikan. Penyelidikan itu artinya begini: serangkaian tindakan penyelidik untuk menentukan apakah telah terjadi suatu peristiwa pidana untuk dapat ditentukan masuk dalam penyidikan. Karena tidak semua laporan atau pengaduan yang masuk kepada polisi, ke Polri, merupakan peristiwa pidana. Jadi harus dipastikan terlebih dahulu di dalam penyelidikan, apakah peristiwa ini termasuk dalam peristiwa pidana. Kalau sudah dipastikan ya, maka dilakukanlah penyidikan. Apa itu penyidikan? Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk membuat terang suatu peristiwa pidana dengan mengumpulkan bukti-bukti, dan dengan bukti itu dapat ditentukan siapa pelakunya. Yang pertama, kita harus tahu dulu siapa penyelidik dan siapa penyidik. Penyelidik adalah setiap anggota kepolisian adalah penyelidik. Tetapi penyidik adalah Polri yang sudah ada kriteria tersendiri, ada persyaratan tersendiri diatur di dalam mengenai kepangkatan dan lain sebagainya. Dan penyidik pegawai negeri sipil yang sudah ditentukan. Jadi ada 2 penyidik, Polri dan PPNS, itulah singkatnya. Dalam penyidikan ini, untuk membuat terang suatu peristiwa pidana, ada pola yang dipakai untuk bertanya. Biasanya 5W dan 1H. What, where, when, why, who, tambah how. Jadi dengan menjawab 5W tambah 1H ini, biasanya persoalan apapun bisa terbuka. Bisa terbuka. Bisa dibuktikan nanti di mana. Dalam setiap persoalan bisa dibuktikan. Nah, tujuannya adalah untuk mengumpulkan bukti. Supaya dengan bukti itu bisa ditentukan siapa pelakunya. Atau siapa tersangkanya. Maka nanti di dalam pemeriksaan ini kita akan berbicara tentang alat bukti. Apa itu alat bukti? Nanti akan saya sampaikan di video berikutnya. Saya lanjutkan sekarang tentang penyidikannya. Penyidikan ini nanti akan dituangkan di dalam berita acara penyidikan yang biasa kita dengar disebut BAP. Jadi hasil dari penyidikan ini dituangkan dalam BAP dan dia pasti sudah menjawab 5W tambah 1H tadi. Sehingga dengan demikian teranglah peristiwanya. Apa peristiwanya? Di mana terjadinya? Di tempatnya di mana? Kapan? Siapa pelakunya? Siapa saksinya? Bagaimana caranya melakukan? Dan seterusnya sampai apa motivasinya? Bagaimana caranya dia melakukan? Jadi terlihat nanti di sana semua. Apa yang menjadi mens rea atau keinginan dari orang itu, niatnya apa? Mens rea itu niatnya apa? Criminal act yang dilakukan apa? Tindakannya apa? Itu maksudnya criminal act. Karena berbicara tentang hukum pidana ada 2. Ada mens rea, ada criminal act. Artinya dalam bahasa awam disebut ada niat dan perbuatan. Apa niatnya melakukan itu? Dan bagaimana perbuatan itu dilakukan?
nanti jelas terlihat di sini. Saya kira kali ini cukup. Kalau ada yang kurang jelas, boleh ditulis dalam kolom komen. Semoga bermanfaat bagi para mahasiswa yang sedang belajar dan bagi para teman-teman yang sudah lama tidak belajar untuk mengingat kembali. Terima kasih.